Kuang ya? Apakah itu Kuang ya? Apakah segala sesuatu yang terjadi pada dunia ini saling berkesinambungan dan memiliki dampak satu dengan lainnya pada Kuang ya? Apakah mimpi yang selama ini dialami oleh member-member NCT adalah nyata dan bukan hanya impian belaka? Apakah setiap pilihan yang diambil oleh member Red Velvet, setiap jalan yang ditempuh oleh Irene dan Sugi, itu akan memengaruhi apa yang terjadi dengan Kai dan juga EXO? SM Culture Universe. Intinya adalah semua pertanyaan tersebut gue tidak memiliki jawabannya karena gue pun tidak mengerti. Tapi apa yang bisa gue lakukan adalah gue bisa mencoba untuk menikmati apa yang akan ditampilkan oleh aespa sebagai bagian dari SM Culture Universe ini. Welcome to Tutu Rabbit Channel. It's me again, Rabbit. Gue adalah seorang stage performer sekaligus host dan juga produser dari Tutu Rabbit Channel ini. And today I'm gonna check aespa episode 1 Black Mamba SM Culture Universe. I bid you all a very warm welcome to this video and to this channel. Gue sadar dan gue aware banget bahwa banyak sekali teori dan banyak narasi yang terjadi pada materi-materi yang dikeluarkan oleh SM Entertainment pada setiap grupnya. Mau itu dari aespa, EXO, NCT, Red Velvet, Super Junior, and so on and so on and so on. Semuanya itu ada. Gue sempat mencoba untuk mendalami, cuma belum mendapat informasi yang pas saja dan masih sebatas teori-teori yang berseliweran di mana-mana. Belum ada titik temunya, belum ada. So far gue belum bisa menemukan konsensus pada setiap fandom dan juga pada general public opinion lah. Atau mungkin sudah ada tapi gue belum ketemu aja gitu. Dan ketika gue menemukan video ini yang sudah di-request oleh teman-teman dan juga sudah ditodong gue ya di Tutu Rabbit Discord server, bang, kayak you have to watch this aespa episode 1 Black Mamba sebagai bagian SM Culture Universe. Gue yakin ini bakal keren. Cuma gue gak bakal ada ekspektasi apapun karena gue bakal start fresh lah, intinya dari nol. Gue coba untuk mencerna dan memahami apa sih yang ingin dibentuk oleh SM Culture Universe ini. Mungkin starting point gue adalah dari segala informasi tersebut akan Red Velvet, Irene, Seulgi, NCT, Kai, EXO, dan lain-lainnya. Mereka itu seperti snippets dan juga teaser tentang apa yang akan terjadi ke depan. Rilisan-rilisan berikutnya apa aja sih? Cerita-cerita apa saja sih yang akan ditampilkan oleh materi-materi in the future ya. Dan mungkin satu hal yang bisa gue pahami adalah mereka bakal kickstart everything about this SMCU thing dari aespa, dari Black Mamba sampai ke lagu berikutnya. Level Up, Next Level. Level Up, Next Level. Kenapa gue lupa ya? Intinya adalah gue siap untuk sakit kepala dan gue juga siap untuk menikmati apapun yang akan gue hadapi sekarang, oke? So, buat teman-teman yang mungkin lebih paham akan segala macam hal yang terjadi pada SMCU ini, please let me know di kolom komentar. Kalau misalnya kalian memiliki referensi lain atau teori-teori yang cukup bisa disepakati bersama, lagi-lagi please let me know di kolom section. Biar at least gue bisa baca-baca atau nonton sekilas, biar bisa mendapat pengetahuan dan juga pemahaman yang sama dengan teman-teman semua. Okay, for now, we're going to watch aespa episode 1 Black Mamba SM Culture Universe. Here we go. Ini udah kayak opening movie banget. Where did we... Okay, sebuah pertanyaan philosophical. Holy
태양의 빛을 내는 싱크홀이 도심 곳곳에서 생겼다. A 갑자기 new study of single phenomena has been published, and it's a hot topic. SNS에는 디지털 존재 아이와 함께 찍은 아이가 기하급수적으로 증가하고 있다는 소식. 아이는 우리에게 다가와 현실이 되었죠. 자신의 디지털 정보들로 이루어진 아이는 자신과 흡사한 형태를 이루고 있습니다. 아이의 등장은 현실 세계와 디지털 세계의 경계를 초월한 Transcends to the real world. 우리는 어떻게 Oke. 바라보고 마주할지 Berarti para ini yang selama ini hanya exist di dunia digital, yang dibentuk oleh code dan segala macam, mereka akhirnya exist di dunia nyata. Mereka melompati batasan dimensi yang ada. Oke, this is getting interesting. Yeah, this is getting interesting. 이조교 준비됐으면 강의 시작할까? 네 교수님 준비 다 됐습니다. Coleman. I는 우리가 일상에서 올리는 모든 데이터에 의해 형성되는 인격을 지닌 또 다른 존재야. 즉, 자신이면서 자신이 아니기도 한 거지. Giselle? 자신이면서 자신이 아니기도 한 거지. Oke, this is Giselle. She looks gorgeous dan gue pengen fokus ke tulisan di bawahnya. That is, A is oneself and is not oneself at the same time. Dan again ya, banyak sekali philosophical thing yang terjadi di sini. Oke. She looks great di sini. Damn it. 일부 사람들은 자신의 아이를 인지하지 못하는 경우도 있고 또 다른 일부는 자신의 아이와 활발한 교류를 시도하기도 해. 이제껏 보지 못했던 이 새로운 존재를 우리는 어떤 시각으로 바라봐야 될까? Holy fuck. Giselle. Oh shit. Oke. Ntar gue baru pin bengong mengagumi Giselle. Sekarang kita langsung masuk ke Badass Winter ya. Holy fuck. Oh right, ada backup snipernya. Winter, anjir. Gue pingin karakter ini ada di Cyberpunk 2077. 당연하지. Dan mereka bermain VR. Oke, gue hampir berpikir karakter mereka adalah kayak the superhero dari SM Culture Universe ini, but they're playing VR di sini. Dan gue gak tahu ya apakah ini bisa menjadi kayak sebuah hint akan produk baru SM di masa mendatang. Dan gue rasa ini adalah something yang benar-benar kayak possible ya. Yang pertama of course karena mereka sedang mengusung tema SM Culture Universe dan segala macam culture teknologi and so on gitu kan. Mereka benar-benar emphasis banget pada perkembangan teknologi yang disruptif gitu bisa kita bilang di sini. Gue yakin in the future produk mereka adalah VR games seperti inilah, yang bisa diakses untuk semua. Dan of course, harganya pasti mahal. Karena SM suka money, suka duit ya. But this is really promising. Kalau misalnya ada pun, gue bakal beli. Oke, here we go. Lanjutin. 당연하지. Ning kenapa lucu banget ya? 닝닝 얼마 안 남았어. 슬슬 시작해볼까? 오케이. Oh, itu ada siapa tuh? Holy fuck. 이 작품의 경우 미디어의 특성과 예술적 감성이 서로 조화를 이루며 유기적으로 변화해온 과정을
이렇게 다각도로 표현함으로써 닝닝 5초 전. 우리에게 전혀 My, 새로운 ready? 작품을 경험하게 되는데요. 작가는 Kok Vinula gitu? Aduh, itu enak banget telinga. 닝닝 5초 전. 우리에게 전혀 My, 새로운 ready? 작품을 경험하게 되는데요. 작가는 미디어와 My, ready? 아트는 닝닝 Damn. 지금이야. 표현하면서요. Oh, ini sama confirm 역시 이번 작품. Ning Ning the Hacker seperti yang kita lihat pada MV Black Mamba, right? 지젤, 이게 무슨 말이지? Mereka mengutip Sartre, anjir, bener-bener kayak this is like 이게 무슨 kelas 말이지? filsafat banget. Oh my god. SM Culture Universe perlahan-lahan menjadi sebuah sajian eksistensialisme. What? Mereka mengutip Sartre, oh my god. Gue tarik, please SM, jangan collab sama CD Projekt Red. Please collab dengan Yoko Taro untuk mengembangkan Nier yang berikutnya. Ya, karena bakal nyambung banget Yoko Taro dengan Nier Universe, dengan SM Universe ini. Kalau mereka emang pingin mengambil philosophical path ya. Existentialism. possède l'essence. Oh, shh. L'existence possède l'essence. That was so damn sexy. Fucking hell. Fucking hell. Gila. Bahaya. Karina juga. 존재는 본질에 앞선다. Jadi Karina underwater gini kayak 사르트르의 가르침 중 여러분이 지금 이 시대에도 적용할 수 있는 대목은 이 한마디. 인간에 관한 한 내가 관심 있는 것은 너희들의 미래다. 자, 그럼 다시 본론으로 들어가 보자. I는 우리 자신이 올린 데이터를 기반으로 이루어진다는 사실이야. 즉, 자기 자신과 흡사한 형태를 이루고 있다는 거지. 저희의 데이터로 만들어졌다고 해서 그게 곧 저희는 아니잖아요. SNS에는 자기가 잘 나온 사진을 올리기도 하고 부정을 하기도 하고 저희보다 예쁘고 우월할 수도 있는 거잖아요. 뭐 그런 시각도 있을 수 있어. 우리가 의식하든 의식하지 못하든 실제와는 다른 정보를 올릴 수도 있지만 결국엔 그것 자체도 나라는 사실을 받아들여야 돼. 우리가 아이를 만들었지만 너희의 욕망이 만든 것이기도 하니까. Professor, what if I get hacked? IE Winter is offline. See me now, handsome but... Is this Black Mamba? 이쪽이요. 나 아까 수업하다가 도중에 끊겼는데 나 이거 과제 얘기도 해야 되는데 지금 학생들 기다리고 있지. 네? 교수님 이상 없이 수업 잘 마무리하시고 강의 종료하셨는데요? What's this? Kayak alternate universe gitu? Mereka terpisah? Okay. 누구야 너? 도시 전역에서 아이와의 싱크가 강제로 끊기는 이른바 싱크아웃 현상이 동시다발적으로 발생하고 있습니다. 이로 인해 패닉에 빠진 시민들이 사회관계망 서비스에 관련 Posting relevant post on SNS. Okay.
Nevis. What is Nevis? We have cast di sini Karina, Winter, Giselle, Ning Ning. Karina, Winter, Giselle, Ning Ning. Nevis. Apakah itu the name of the villain? Oke, ini masih ada durasi ya, dan seperti yang teman-teman bilang di beberapa kolom komentar, setelah ini ada kayak post credit scene. So I think gue bakal ngecek setelah credits ya. But oke, kita kelarin dulu. Baru gue akan share something. Sebenarnya banyak hal sih. Wow. Gue harus bilang, mereka gila sih. SM Entertainment gila banget. Mereka menggabungkan K-pop as product music, right? Sebagai produk entertainment yang complete dengan alternate reality seperti ini, AR, augmented reality, dengan anime juga tadi kita bilang, kayak everything ada dalam satu tempat. Dan kita lanjut dulu ya. Shit. This is Nevis ya berarti. Kayak Nevis rambut pendek deh. Atau gimana? Beyond Flat, kuangnya Beyond Flat. Jadi manhwa ini lama-lama No rule and no form. I can sync with Giselle. Sync itu bagaimana mereka connect to each other ya. Let's go to Kwang ya. How do we get to Kwang ya? I am the one who opens the door. Nani? Bukan Nani mah Jepang ya. Korea apa dong? Nevis. Yes. Next level. Kok level up sih? Next level. Gue post dulu di yang ada mereka semua. Biar official gitu kan. Nah, gue harus bilang SM Entertainment berani banget. Mereka jor-joran banget menggabungkan segala macam elemen ini. Gue selalu bilang music video K-pop itu adalah sebuah produk akhir yang paling luar biasa. Paling complete lah, karena we have the music, we have the vocals, we have the dance, we have the set, prop, tata cahaya, kostum, makeup, itu complete package of entertainment banget. Tapi di sini mereka menambahkannya lagi dengan treatment lain, kayak wow, ini kayak semi anime, semi manhwa animated gitu nggak sih? Kita bisa mendapat vibe yang kayak, oh ini bisa menjadi sebuah video games juga in a way. Kayak countless of possibilities ya. Dan ini adalah sebuah project yang benar-benar bisa mengubah dan juga bisa nge-shape peta industri entertainment yang ada di Korea Selatan sana. Dan gue rasa ini bisa menjadi sebuah tren baru nanti. SM bisa menjadi trendsetter. Lagi-lagi mereka selalu menjadi trendsetter ya selama ini. SM Cartoon Universe bisa menjadi pioneer akan hal-hal baru in the future. Gila. Ketika menonton film episode 1 Black Mamba ini, ada satu pertanyaan yang selalu terngiang di kepala gue. Apa sih yang ingin dicapai oleh Black Mamba? Apa tujuan dari Black Mamba sehingga dia effort banget ke sync out semua avatar member-member aespa, kemudian dia tukar tempat sama si profesor hologram versionnya sampai dia merasuki / menculik Karina dengan kekuatan gelapnya. Apa goal dari Black Mamba ini? So far mungkin kita nggak tahu, tapi at least gue memiliki dugaan tersendiri dari apa yang gue lihat pada beberapa adegan pada film ini, terutama pada adegan di mana Giselle dan juga profesornya sedang melakukan diskusi pada ruang kuliah ini. Sebelumnya memang banyak sekali teori yang berseliweran, bahkan di Discord gue sudah menemukan satu chart yang dimana setiap konsep dan juga grup dari SM Entertainment ini saling bertautan, dari Super M ke Shiny, Wavy, NCT, masuk ke Kwangya, kemudian nyambung juga ke Irene Sugi, ke Red Velvet, yang juga mereka connected to Black Mamba, aespa ke aespa, Flat, Sync Out, ada juga dari Kwangya nyambung ke Kai dan juga EXO, dan everything ini membentuk
SM Culture Universe, SMCU ya. Hopefully someday gue bisa mengerti dan juga menyelami setiap konsep yang ada pada SMCU ini dengan setiap grupnya ya, every one of them. Tapi untuk kali ini gue mungkin bakal melandaskan bahasan gue pada adegan Giselle dengan Profesor plus sebuah fakta di mana SM menggunakan sedikit landasan filsafat yang dicetuskan oleh bapak eksistensialisme kita, Jean-Paul Sartre di sini. Ini sangat-sangat menarik ya. Dan ya kan, ini adalah sebuah dugaan dan juga sotoy-sotoyan gue based on temuan-temuan gue di sini. Feel free teman-teman untuk menambahkan atau mengoreksi kira-kira bila ada something yang mungkin gue miss out dari film Black Mamba episode 1 ini, oke? Waktu pertama nonton, gue cuma bisa ketawa doang ketika mereka menunjukkan quote dari Sartre, ya, yang dibacakan dengan sebegitu seksinya dengan bahasa Perancis oleh Giselle di sini. Kita bakal tonton dulu, biar kita mendapat pemahaman yang sama ya. This scene, oke? Oke. 이게 무슨 말이지? Oke, dia nanya, artinya apa? L'existence précède l'essence. Shit, so damn sexy. Tapi bukan itu maksud gue. 이제 Oke. Ini bisa ditranslate kalau bahasa Inggris ya. Existence precedes essence. Oke, kita ingat-ingat 3 kata itu. Existence precedes essence. Ya. Dan ini akan lanjut lagi ke Karina. She's so freaking beautiful. I'm sorry, gue nggak fokus karena mereka terlalu cantik. Lanjut, oke. Nah, adegan-adegan waktu mereka kayak sing in ini mungkin gue bakal bahas di lain kesempatan ya. Gue pengen fokus dulu ke adegan si Mas Bro Profesor ini. 자 그럼 Oke. 다시 본론으로 들어가 보자. I는 우리 자신이 올린 데이터를 기반으로 Avatar-avatar ini terbentuk dari data yang kita upload, dari data yang kita kirimkan. Pokoknya kita milih apa saja sih yang akan kita upload ya. Itu yang membentuk avatar kita masing-masing. 즉 자기 자신과 흡사한 형태를 이루고 Akhirnya ayah itu akan terbentuk menjadi sesuatu, mungkin seseorang yang benar-benar kayak persis dengan diri kita, sesuai dengan data tersebut. Ya, translationnya gitu kurang lebih. 데이터로 만들어졌다고 해서 Ini yang menarik. Si Mas Bro ini melontarkan sebuah pertanyaan yang sangat menarik. Ya. 그게 곧 저희는 아니잖아요. SNS에는 자기가 잘 나온 사진을 올리기도 하고 부정을 하기도 하고. Nah, dia bilang kan, data-data yang kita provide itu belum sepenuhnya sesuai dengan diri kita. Kita sering milih foto dan juga postingan yang kita edit di Photoshop. Kita kasih filter A, kasih filter B. Jadi tidak sesuai dengan diri kita yang sebenarnya. Kita dipercantik oleh software editing. Menurut Mas Bro, nggak sesuai. Gimana dong kalau misalkan kita memberikan data yang tidak sesuai? Terus dijawab kan sama si Mas 저희보다 Bro. 예쁘고 우월할 예? 수도 있는 거잖아요. Nah, 뭐 그런 시각도 있을 수 있어. 우리가 의식하든 의식하지 못하든 실제와는 다른 정보를 올릴 수도 entah itu kita sedang sadar atau tidak, kita mungkin saja bisa mengupload data-data yang berbeda dengan kenyataan. Oke? 결국엔 그것 자체도 나라는 사 Tapi suatu saat kita pasti harus menghadapi fakta bahwa itu adalah bagian dari diri kita juga. Oke. 우리가 아이를 만들었지만 Ini menurut gue di sini key ya, waktu dia kayak glitch gitu. 욕망 Your desire, keinginan, menurut gue ini adalah kuncinya. Terus hilang. 욕망 Terus hilang. 욕망 Terus dia ngomong apa? 욕망이 만든 것이기도 하니까. Oke, dia barusan bilang 욕망이 만든 것이 your desire also plays a role in the process. Keinginan kita, keinginan kalian juga memiliki andil dalam proses pembentukan diri kita tadi. Konsep I, konsep diri kita, right? Kita memiliki keinginan. Keinginan apakah itu? 기도 하니까. Ya. Dan di sini kita sudah sadar ya bahwa si profesor sebenarnya udah switch out, sudah digantikan. Ini bukan profesor lagi, ini adalah si Black Mamba. Karena nanti di adegan berikutnya kan dia nanya tuh ke asistennya, bro, ini nih, gue tadi disconnect nih, gue DC ini. 나 이거 과제기도 해야 되는데 예. 지금 학생들 기다리고 있지. Terus baru bilang, lah, 교수님 이상 없이 tadi kuliahnya selesai tanpa ada gangguan. Lah, berarti bukan si profesor dong. Udah digantiin sama Black Mamba. Right? Terus,
Apa yang bisa kita dapatkan dari adegan tersebut? Oke, di sinilah yang menarik. Gue start dari sini based on quotes yang diberikan oleh Sartre karena gue rasa ini adalah base ya, dasar pemikiran yang ingin disampaikan SM untuk bentuk konsep diri tadi. Existence precedes essence. Sebenarnya kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu kayak gue belum nemu aja padanan yang pas dan juga padanan yang secara harfiahnya. Tapi kurang lebih gini, inti dari pemikiran ini adalah kita sebagai manusia itu harus bisa hidup otentik, jujur, dan juga original ya. Karena kita lahir sebagai individu-individu yang memang bebas dan tidak memiliki label, stereotip apapun dari masyarakat, dari keluarga, dari teman, atau dari manapun juga. Jadi dalam pemikiran ini nggak ada tuh yang namanya kayak, lo harusnya berpakaian seperti ini karena tampak lebih rapi. Atau lu harusnya lebih bagus potong rambut pendek bro dibanding gondrong, jelek. Atau kayak lo harusnya diet, lo harus olahraga, lihat tuh badan udah jelek. Ya, ngerti kan? Sudah ada standar tersendiri. Standar dan juga nilai-nilai yang terkesan acceptable di mata masyarakat. Sampai sini cukup nangkap lah ya. Dan itu akhirnya nyambung juga ke pertanyaan Mas Bro yang ini. Ini kayak wow. Ya. Si Mas Bro itu kan bertanya ya, dia nanya ke dosennya. Kayak kita bisa aja loh nge-upload data dan juga foto-foto yang tidak sesuai dengan realita hidup kita. Kita menggunakan filter untuk mempercantik diri, kita ngedit muka kita supaya tampak lebih tirus di Photoshop. Kita menggunakan editan ini, editan itu. Sehingga apa yang kita kirimkan ke sana untuk membentuk avatar kita tidak sesuai dengan realita kehidupan. In a way, gue melihat dengan melakukan hal tersebut, kita sudah menyerahkan diri terhadap standar yang dibentuk oleh masyarakat. Entah itu kayak standar kecantikan, standar kebaikan yang ada selama ini. Oh, kalau mau ganteng, mau cantik, foto lo harus kelihatan seperti ini. Pakai software ini kita edit dulu. Kita miliki keinginan untuk tampak dan bisa memenuhi standar yang ada pada society. Dan berbicara soal keinginan, ingat apa yang diucapkan oleh profesor tadi ketika dia sudah di take over oleh Black Mamba, ya. 있을 수 있어. 우리가 의식하든 의식하지 못하든 실제와는 다른 정보를 올릴 수도 있지만 결국엔 그것 자체도 나라는 사실을 받아들여야 돼. 우리가 아이를 만들었지만 너희의 Your desire, ingat desire, keinginan. 욕망이 만든 것이기도 하니. Your desire also plays a role in the process. Keinginan kita, keinginan kalian akan berperan penting pada proses pembentukan avatar tadi. Somehow, gue melihat inilah yang ingin dicapai oleh Black Mamba. Dia seakan-akan ingin menciptakan sebuah society, sebuah masyarakat di mana setiap orang hidup untuk mencapai segala macam standar dan juga nilai-nilai yang sudah ditentukan dan sudah diharuskan oleh Black Mamba. Sehingga tidak ada kesempatan buat kita untuk bisa hidup secara otentik, hidup jujur, hidup secara original, live authentically. Tidak ada ruang untuk itu karena kita semua sudah harus berada pada standar dan nilai-nilai tersebut. Pusing nggak? Gue juga pusing sesungguhnya. Tapi itulah, itu yang gue tangkap dari adegan ini. Memang ini cuma sepotong adegan dari total kayak 10,5 menit. Tapi menurut gue ini sangat powerful dan relevan banget dengan apa yang terjadi dengan hidup kita, right? Terutama SM sering banget menggaungkan everything all about humanity, kan? About love and also humanity. Di society sekarang, kita di mana-mana sering melihat apa yang socially acceptable, apa yang socially unacceptable. Apa yang dirasa baik oleh masyarakat dan ada juga yang ditentang oleh masyarakat. Kita punya standar kecantikan, kita punya standar kebaikan, kita punya standar nilai-nilai yang harus dicapai. Dan kerap kali kita memang selalu berjuang dan mengorbankan banyak hal untuk mencapai standar tersebut. Yang terkadang mungkin sesungguhnya nggak kita butuhkan in a way. Ya kayak contohnya, society menginginkan kita untuk kerja dari jam 9 sampai jam 5 terus-terusan. Cuma dapat libur sehari dalam seminggu, kita harus lembur juga. Untuk apa? Sehingga kita bisa merasa fulfilled. Kita nggak bisa hidup sesuai dengan apa yang kita mau. Gitu. Kita harus mengikuti perputaran roda yang ada pada masyarakat. Kita menyerahkan diri kepada hal-hal tersebut.
Jadi somehow itu yang gue lihat dari adegan ini. Somehow dugaan gue itulah ya. Black Mamba ingin menciptakan sebuah society yang benar-benar patuh terhadap order dan juga nilai-nilai yang ingin ia ciptakan. Dan again, ini sote-sote gue berdasarkan temuan-temuan yang ada pada video ini. Right. Ada juga beberapa poin lainnya sebenarnya yang masih banyak dikulik. Cuma gue pengen share, tadi gue udah catat menitnya bahkan ya. Kayak dari start di menit 25, itu gue suka banget dia open dengan where did we come from? Kita tuh berasal dari mana? Ini kayak sebuah pertanyaan yang kerap kita jumpai pada sebuah diskusi eksistensialisme ya. Kayak selain purpose kita apa, kita berasal dari mana gitu. Right. Kemudian itu lanjut lagi berubah ketika kita masuk ke menit ke 7:55. Where did I come from? Dari yang kolektif menjadi individu. Yang tadi where did we come from, sekarang menjadi where did I come from. Ada apa di sini? Ada terjadi sebuah, ada something yang shifted ya in a way. Ada sebuah realization mungkin in a way. Mungkin kita akan bisa menemukan jawabannya semua pada episode kedua. I guess that's about it. Itu adalah pendapat gue akan film episode 1 Black Mamba ini. Thank you buat teman-teman yang sudah mau menonton dan juga mendengarkan ocehan gue yang kadang-kadang gak masuk akal ini. Mungkin kalian juga gak mudeng, tapi at least gue lega bisa meluapkan apa yang mengganjal di kepala gue. Dari tadi gue berpikir kayak, damn, ini kayak something yang banget. Gue harus share ini kepada siapapun sih sebenarnya. But then again, feel free buat teman-teman untuk menyampaikan pendapatnya di kolom komentar di bawah. Kalau ada pendapat lain atau mungkin temuan lain yang berbeda, atau mungkin kalian mau koreksi gue akan berapa fakta, feel free banget. Gue justru senang kalau mendapat komentar tersebut. Kenapa? Biar gue bisa diskusi bersama dengan teman-teman ya. Kalau misalnya semuanya semikiran ya nggak seru. Berarti kita sudah tunduk pada satu order dari Black Mamba in a way. But yes, thank you so much guys for your support dan juga atas ya segala macam support kalian akan channel juga video ini. Kita akan jumpa lagi ya pada video berikutnya, yaitu pasti ada MV teaser dari Next Level dan juga ada the MV itself dari aespa, comebacknya aespa. Dan gue gak sabar banget untuk menanti dan melihat kelanjutan dari kisah yang sudah dibangun oleh SM Culture Universe bersama aespa dan juga grup-grup lainnya ini. So, sampai saat itu tiba, gue harap teman-teman terus bisa enjoy dengan segala macam materi yang ada pada The Tribe channel ini. Okay? I'll see you on the next video really soon. Take care for the time being. Have a nice day ahead. Kok gue lupa tadi ya? Have a nice day ahead, yes. Bye.